Jangan pernah share link videomu dengan cara seperti ini dan di tempat ini. Yang ada channelmu akan spam. Dan kalau channel sudah dideteksi itu banyak spam, untuk berkembang setengah mati, untuk memperbaiki juga setengah mati. Di mana Bang? Nanti akan kita bahas ya. Nanti akan kita bahas. Tapi sebelumnya juga ada pertanyaan dari teman-teman yang lain. Bang, ini kebetulan saya baru 3 bulan membuat channel dan kenapa ya algoritmanya itu tidak terbentuk sama sekali. Dan saya kebetulan menemukan sebuah video yang katanya tidak boleh, ya katanya tidak boleh men-share video di tab komunitas. Itu justru akan merusak algoritma. Ini juga akan kita jelaskan. Dan biasanya ya yang bilang bahwa nge-share video di tab komunitas, apalagi channel yang tidak satu tema itu merusak algoritma, ini biasanya adalah guru-guru YouTube yang paling tahu tentang algoritma. Sebenarnya hampir sama bos ya, di YouTube, di TikTok, di Facebook, dan segala macam. Ini kita ngobrol santai, tenang. Mudah-mudahan ya tetap santai sampai akhir. Banyak sekali di Facebook, di TikTok, di YouTube, orang yang paling sok tahu tentang algoritma. Algoritma ini seperti ini loh. Bahkan dengan hebatnya, dengan gagahnya, bilang, ini menurut karyawan YouTube algoritma ini seperti ini ya. Kamu jangan seperti ini ya. Jangan share video ya di tab komunitas. Kata karyawan YouTube nggak boleh. Banyak kan? Ini karyawan YouTube sendiri yang bilang ya. Ada lagi yang bilang. Ini orang TikTok sendiri ya yang bilang ya. Bukan dari saya. Sebenarnya nggak punya kemampuan tapi ngeles saja itu. Kata-kata orang TikTok sendiri ya. Bahwasanya nggak boleh kita mungkin nyepam video. Nanti di sana akan ada penumpukan algoritma. Ini orang TikTok yang bilang. Dan mungkin terkena apa? NR kalau di TikTok. Not recommended. Rekomendasi ya. Not recommendation. Ya NR lah intinya. Itu kalau bahasa di TikTok. Akan ada penumpuan algoritma dan seakan-akan paling tahu tentang algoritma. Di Facebook pun juga seperti itu. Algoritma Facebook ini seperti ini. Ada guru Facebooknya sendiri mungkin yang bermain dengan Facebook. Sudah sering ya saya ingatkan. Tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana algoritma itu terbentuk. Termasuk karyawan YouTube sendiri. Ya. Sama dengan sudah sering saya bilang, KFC. Merek dagangnya terdaftar, Bos. Tapi untuk ingredien, untuk komposisinya, bumbunya ini didaftarkan nggak? Enggak. Karena untuk didaftarkan di sebuah negara, maka ya didaftarkan mungkin di Kementerian Pangan atau apa itu BPOM atau apapun itu namanya, tiap negara beda-beda ya. Itu harus mencantumkan label yang berhubungan dengan ingredien, komposisi. Ini komposisinya ini dan ini. Muncullah itu. Baru disetujui bahwasanya makanan tersebut tidak beracun. Masalah muncul seandainya rahasia KFC, rahasia Coca-Cola yang dijaga ratusan tahun itu ditulis bahan-bahannya, maka akan menjadi bumerang bagi perusahaan itu. Akan banyak kompetitor yang rasanya sama karena bahannya didaftarkan dan itu diketahui. Bisa jadi malah justru orang yang mengeluarkan izin itu tadi menjadi pengusaha KFC versi Indonesia mungkin. Ya, karena gajinya juga segitu-gitu aja. Sudah bisa dipahami, sama dengan algoritma. Itu rahasia terbesar perusahaan dan sekali lagi ya, algoritma baik YouTube, TikTok atau Facebook itu tidak ada satupun orang yang tahu. Tapi apakah dipelajari bisa? Dipelajari bisa, tetapi biasanya para guru-guru ini yang dipelajari apa? Yang dipelajari juga perilaku algoritma yang ada di channelnya.
Jadi belajar dari pengalaman, ya belajar dari pengalaman yang itu juga di channelnya, diterapkan di channelnya, iya bagus, diterapkan di channelmu, kira-kira bagus nggak? Temanya beda, ya. Kamu belum memiliki personal branding, banyak faktor. HP-mu apa? Kamu sering belanja apa? Nanti yang muncul iklan apa? Itu semuanya rahasia algoritma itu milik penonton, bos. Jadi sebelum nonton videonya Insan Tutor, sebelumnya kamu nonton videonya siapa? Setelah nonton videonya Insan Tutor, nanti videonya siapa lagi yang kamu tonton? Masalah muncul. Seandainya HP-mu satu, kamu habis sebelum nonton Insan Tutor, nonton video yang lain. Setelah itu nonton videonya Insan Tutor, terus nonton videonya siapa kek, HP-nya dipegang sama anakmu. Anakmu tontonannya beda. Kamu anakmu megang HP bisa 1 jam, 2 jam. Itu perilaku algoritma juga beda lagi di situ. Akhirnya acak-acakan. Yang muncul di berandamu akhirnya apa? Karena yang nonton anakmu ya YouTube yang berhubungan dengan apa kayak film, game dan segala macam. Yang kesukaan anakmu itu tadi. Jadi algoritma itu milik penonton. Itu bisa dipelajari bisa. Tapi apakah berlaku di channelmu kalau diterapkan? Jawabannya tidak. Tetapi kalau kita belajar bersama di sebuah platform media sosial, yuk kita belajar bersama di YouTube seperti Insan Tutor. Insan Tutor juga belajar dari teman-teman kok. Saya hanya sharing berbagi pengalaman. Ya. Jadi bukan guru, bukan apa, bukan sok pinter. Di TikTok juga begitu. TikToknya apa, Bang? TikToknya Harifat7983. Nah, coba datangi. Ya. Jadi perilakunya itu loh bos, perilakunya itu beda-beda bos. Di Facebook juga begitu. Tidak ada satupun orang yang tahu tentang algoritma. Makanya kenapa Insan Tutor Pak tidak buka kelas? Ya karena tidak tahu. Insan Tutor hanya berbagi pengalaman, saya hanya berbagi pengalaman. Ayo belajar bersama. Terus kenapa Bang harus bayar 400.000? Di mana Bang bayarnya? Di kolom komentar yang saya kasih pin. Itu untuk member VIP. Ya, karena memang tujuan saya nyari apa? Nyari duit. Kamu jadi konten kreator nyari apa? Nyari duit kan? Nyari duit juga kan? Kamu nyari duit, setelah itu setelah terbentuk personal branding, ujung-ujungnya kamu sekarang masih jujur, nanti maling juga bos. Percayalah itu kalau di media sosial. Terus kamu sok-sokan bakalan jadi guru YouTuber. Terus kenapa bang harus 499.000 bang? Emangnya tugas saya ini hanya ngurusin kamu? Saya pernah buka kok yang gratisan, yang nomornya bisa diakses semua orang. Satu hari yang nelpon berapa? 400 orang, 300 orang. Hah? Ada pernah dalam satu hari itu 1.200 orang telepon. Mulai dari bangun tidur sampai merem lagi, telepon aja yang gratisan. Setelah itu, yang terjadi apa? Saya nggak sempat ngonten, nggak bisa memberikan pembelajaran apa pengalaman, tidak bisa berbagi pengalaman. Terus kalau meteran listrik bunyi terus bapakmu yang mau ini, yang mau belikan gitu. Orang uang jajan sekolahmu aja masih dibatasi 10.000, boro-boro mau belikan meteran listrik saat habis. Terus gas di belakang saya habis, terus siapa yang belikan? Nenekmu gitu. Hanya ngurusin kamu gitu kan enggak. Jadi bukan begitu cara dunia bekerja. Makanya saya tidak buka kelas. Kalau ada yang bilang buka kelas, dia itu muridnya kelas-kelas dongok itu loh. Ya, itu supaya saya lebih fokus saja. Kalau ada, coba kamu sekarang, ya, ada temenmu datang ke rumahmu dengan bawa masalah, cerita masalahnya dia gini gini gini, masalah apapun itu. Dengan temenmu yang datang-datang tiba-tiba bawa duit 500.000, dikasih cuma-cuma. Bro, aku dapat rezeki bro, ini tak kasih duit 500.000. Dengan yang temenmu yang bawa masalah, kira-kira apa yang terjadi? Tiap hari bawa masalah aja temenmu. Beda-beda orang. Yang kamu dulukan siapa? Temenmu yang bawa masalah atau temenmu yang datang bawa duit? Teman saya yang bawa masalah mas. Kan itu ibadah matamu soek. Kok keras juga ya? Jadi kasar lagi ya. Ibadah matamu soek. Gak ada itu. Pasti temenmu yang bawa uang. Terus ada guru YouTube bang yang tahu algoritma begini, share video di sini nggak boleh, di sini nggak boleh. Sudah saya jelaskan di awal tadi.
Kalau ada guru YouTube, kalau ada guru TikTok ngomongin tentang algoritma, coba deh disaring ya. Goblok boleh, goblok boleh. Belajar kan nanti jadi pinter. Idiot jangan. Repotnya lagi, goblok kayak Bang Insan dong. Yes, kalau saya memang goblok. Makanya ayo belajar bareng supaya jadi pinter. Ya saya walaupun goblok belajar dari pengalaman. Lah ini masih goblok ketemu dengan orang idiot. Setelah itu kamu ikutin lagi. Nggak boleh share video di tab komunitas kayak segala macam kayak. Itu hanya untuk memancing saja supaya kamu minta di-share di tab komunitasnya dia. Lah dia nge-share di tab komunitas, di komunitasnya dia, dengan subscriber 300.000. Itu kamu harus bayar 250.000, bos. Kalau subscribernya dia 800.000 lebih, kamu harus bayar 1,5 juta hanya share di tab komunitas. Kalau subscribernya 1,5 juta, 5 juta kamu dimintain duit untuk share di tab komunitasnya dia. Sebenarnya ini nggak salah, ini nggak salah. Orang dia juga tujuannya nge-YouTube membangun personal branding ini kan untuk mencari duit. Dan kamu juga mencari duit, cuma idiot, ikut-ikutan idiot gitu loh, nggak sadar apa yang kamu kerjakan. Sudah dibilang goblok boleh, idiot jangan. Ya kalau dia nggak salah, dia harus bayar, nggak masalah. Yang jadi masalah sekarang, kamu bayar, ikut kelasnya dia, bayar 3,5 juta, 4 juta. Setelah itu dikasih e-book yang harganya di online di Orange cuma 7.000, kamu beli 500.000. Dia pinter, kamu yang idiot jadinya. Sudah bisa dimengerti? Kok kasar? Kok jadi kasar ya? Bingung juga saya. Ya ngomong sama orang idiot ini memang harus begitu. Ada lagi, kata orang TikToknya begini ya, kata orang Facebooknya begini ya, ini goblok lagi. Gak bisa seperti itu, bos. Ya, sama-sama belajar, nggak ada guru, nggak ada murid di sini. Berbagi pengalaman. Oke, paham. Nah, terus masuk kelas di kelas yang berbeda lagi. Dikasih apa? Masuk kelas, bayar berapa? 2 juta. Kamu dikasih 100 video. Tonton videonya itu satu-satu. Terapkan di channelmu. 100 videonya dia jual video. Ternyata dengan mengikuti videonya dia, kamu nggak monet-monet juga, kamu tanyakan ke dia, berarti kamu belum menerapkan apa yang ada di video. Nanti nggak monet juga, kamu nanti tanya lagi ke dia, jawabannya ada, coba pelajari lagi. Sampai kamu benar-benar paham. Nggak monet juga, ujung-ujungnya apa? Yang penting kamu sudah berusaha, toh juga rezeki tidak harus di YouTube. Rezeki tidak harus di sosial media. Ujung-ujungnya yang penting kita sudah berusaha, serahkan semuanya pada Tuhan. Matane suwe. Kalau semuanya dengan mudah seperti itu, mentok-mentoknya serahkan sama Tuhan, ya semuanya bisa longor. Ya kamu, dia pinter nyari duit di media sosial. Sekali lagi kamu yang dongok itu loh, kamu, bukan yang jualan. Orang saya juga jadi member VIP, saya juga bayar kok 500.000 kok. Kalau enggak juga ogah saya ngurusin kok. Orang yang jadi member VIP-nya Insan Tutor saja, kalau bertanyanya dengan otak kosong, saya jawab dengan omong kosong kok. Bang, saya harus gimana bang ini bang? Ini saya kok belum monet-monet bang. Saya harus bagaimana bang? Nanti, ya itu nanti. Jadi harus sabar. Sekali lagi itu harus sabar. Urusan itu. Monet nggak monet itu tergantung dari videomu. Videomu ada manfaatnya nggak bagi orang lain. Jadi ayo kita sama-sama belajar. Terus tadi bang yang dibahas tadi apa bang? Ada. Cara share video gimana yang merusak channel? Yang pertama, jangan pernah share link videomu di kolom komentar. Kamu YouTuber pemula, setelah itu men-share videomu di kolom komentarnya Insan Tutor. Itu bahaya. Itu spam. Ya, itu spam. Jadi, kalau misalnya kamu men-share video di kolom komentarnya Insan Tutor terlalu sering, yang ada tidak dapat subscriber, yang ada malah spam. Bisa dimengerti ya? Jangan dilakukan itu.
Mau kalian YouTuber besar, mau kalian YouTuber kecil, apalagi pemula, jangan. Jangan share video di kolom komentarnya Insan Tutor. Atau share link video di kolom komentarnya siapapun. Mungkin harapan kamu adalah supaya kamu mendapatkan subscriber. Nggak bisa. Itu memang sudah dianggap spam. Dari dulu kalau yang ini. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.